Dan ini adalah hasilnya, bunga-bunga sabun kita cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Umi Naf. Kali ini Umi nggak akan share menu masakan, tapi yuk kita sama-sama bikin keterampilan. Jadi Umi akan share tentang gimana cara membuat bunga dari sabun. Kemarin di Instagram Umi ya, Umi punya Instagram ya, Instagram Umi, tolong di follow. Naf segalanya. Di sana Umi tanya ke kalian semua, mau nggak kalau nanti Umi bikin tutorial bunga dari sabun. Ternyata responnya bagus banget, banyak yang kepengen tahu ya. Makanya sekarang Umi tepati janji, Umi akan share ke kalian gimana tutorial cara membuat bunga dari sabun. Selain untuk wangi-wangian ya, karena pakai terbuat dari sabun, jadi wangi, juga bisa memperindah ruangan kita. Yuk ikuti. Lihat ini ya, bahan-bahan yang udah disiapkan di sini. Dan ini ada satu bunga yang sudah jadi, jadinya seperti ini ya, hasil dari bunga dari sabunnya. Tapi nanti Umi juga akan share gimana cara membuatnya. Jangan kemana-mana ya, tetap ikutin. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bunga rose dari sabun adalah, yang jelas adalah sabun mandi. Sabun mandi terserah mau merek apa aja. Kebetulan Umi di sini pakai merek Lux. Kita cari warna-warna yang cantik ya. Di sini Umi nyiapin ada warna ungu, warna pinknya mawar, terus juga ada warna krem, ada yang warna putih, juga yang warna biru. Nah, terus juga kita butuh adalah lidi. Bukan lidi, ini apa sih? Tusukan sate ya. Tusukan sate. Karena kalau lidi itu kan meleot-meleot. Kalau tusukan sate ini jadi kenceng gitu ya nanti buat batangannya. Lalu kita butuhkan juga isolasi. Untuk apa isolasi ini? Isolasi warna hijau ya kalau bisa, tapi warna-warna lain juga nggak apa-apa sih. Isolasi ini ya, tahu kan ini isolasi yang buat ngisolasiin kue tuh pinggirnya. Nah, kita dibikin begini, jadi biar cantik lidinya, dipilin jadi seperti ini. Nih kan, jadi cantik ya. Lalu ada juga pewarna makanan atau pewarna lain selain pewarna makanan nggak apa-apa, yaitu warna hijau. Untuk apa Umi? Untuk daunnya. Nah, kemudian kita juga butuh ini, tepung tapioka atau tepung aci, atau bisa disebut juga tepung apa ya namanya ya, selain itu tapioka, aci, atau tepung apa ya namanya tuh ya, pokoknya itulah sebangsa itu. Lalu kita butuh parutan ya. Ini kalau udah dipakai untuk marut sabun, nanti ini buat marut ya. Parutan ini jangan dipakai lagi buat marut kelapa ya, soalnya baunya bau sabun. Lalu kita butuh juga air, kita siapin air. Lalu ada mangkok ya, nanti kan ini kita mau ngadonin lah istilahnya. Ada mangkok. Dan kita juga butuh vas bunga. Vas bunganya terserah kalian. Kebetulan ini Umi punya gelas-gelas, bukan gelas, apa sih namanya ini? Bekas-bekas apa nih? Dari tempat madu ini tuh ya, dibersihin lalu dicuci bersih, jadi bisa dijadiin vas, atau juga bisa vas yang seperti ini ya, terserah kalian. Nah, gimana cara buatnya? Yuk, ikuti langkahnya. Nah, ini Umi lagi memilin batangannya biar agak cantik ya, jadi hijau buat batangannya. Jadi dipilin sama isolasi yang warna hijau itu tadi, kayak gini biar agak cantik jadi batangannya ya. Oke, ini masih gini ya. Oke,
Sabunnya diparut ya, kayak gini ya. Sabunnya diparut. Ingat, jangan pernah pakai parutan bekas marut sabun dipakai buat marut kelapa. Kalau udah dicuci tetep baunya bau sabun, jangan ya Neng. Nah, setelah diparut jadi hasilnya seperti ini, kita tambahkan 2 sendok tepung tapioka atau tepung aci ya. Nih. Kalau itu tepung ubi jalar. Lalu tambahkan air sedikit saja. Saya ngaturin itu. Lalu kita adonin kayak adonin kue. Nah, gini ya. Kalau kurang airnya tinggal tambah gini. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya. Jadi kayak adonan kue. Nah, gini. Nah, setelah itu baru kita bentuk. Jadi kita mulai langkah untuk membuat kelopaknya biar bisa jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari dibulatin dulu, kemudian dipanjangin gini ya. Sama kayak kita lagi main-main sama lilin ya. Kita bentuk kelopaknya terlebih dahulu. Air. Nah, iya bener kata Bapak. Nih, kita siapin air. Air kenapa Umi pakai disiapin kayak gini? Jadi kita ini air itu sebagai untuk perekat juga untuk biar halus ininya adonannya setelah dibentuk menjadi satu kelopak. Nah, ini diawali pertama ya. Awal-awal itu kita buat sini nih. Sini Pak, agak ke sini. Nah, ini kita bikin ininya ya. Bulatan ini yang di tengah. Seperti ini caranya. Sini Pak, liatin. Ya. Nah, ini di sinilah dituntut kesabaran. Kalau yang nggak sabar sih nggak bakal jadi. Tuntut untuk sabar ya. Gini. Saya juga sabar. Ya, Bapak yang jadi kameramen harus sabar Pak, sabar. Orang sabar pantatnya lebar nih. Kayak kucing nyong. Kayak aku. Nih, liatin ya, seperti ini. Nah, udah jadi tengahnya. Kalau misalnya agak patah-patah, kita kasih air. Jadi patahan-patahannya itu nggak kelihatan. Nah, gini tuh ya. Jadi air itu berfungsi untuk apa? Sebagai perekat, juga sebagai untuk menghaluskan. Oh, jadinya seperti ini. Nih, awalnya ya. Ini awal. Seperti ini. Terus, gimana cara untuk bikin kelopak-kelopak selanjutnya? Nah, lihat begini. Editor, nanti cepetin ya, biar nggak lama-lama. Ya. Ah, siap. Ini gini ya. Kita bikin kelopak pertama. Kelopak kedua ya, setelah tengahnya putik ya, putik. Setelah putiknya kita bikin kelopak pertama. Dituntut kesabaran tinggi loh bikin ini tuh. Ini Kak, kelihatan nih kalau orang yang sabar sama yang nggak sabaran tuh akan kelihatan. Bikin seperti ini, jangan dimatiin dulu Pak, bentar. Nah, ini kelopak pertama. Kita tempelin, tunggu, jangan dan seterusnya. Susah ini. Dan seterusnya belum, ntar dulu. Nah, ini ya. Kita rekatkannya pakai air seperti ini ya. Nih, sedikit aja, asal nempel di air kita rekatkan. Nah, kelopak pertama. Lalu kelopak kedua. Ya, dan selanjutnya Ntar dulu Pak. buat sendiri. Tunggu dulu. Ini gimana sih? Bentar dulu, dia kan nggak ngerti. Ntar takutnya nggak ngerti. Kelopak kedua. Ya tunggu, Umi kasih tahu. Takutnya nanti, Mimi nanti gimana? Nanti nempelnya gimana? Ini
kita liatin dulu. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya mulu. Kita tempelin lagi kelopak kedua. Gini. Ya. Tuh. Tempel lagi. Nah, ini kalau ada patah-patah gini, kamu ambil airnya ditempel doang tangan kita. Nah, tuh seperti ini, terus mengelilingi biar hasilnya nanti bisa seperti ini membentuk rose. Understand? Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Bunga dari sabunnya. Jadi bunga dari sabun itu kita tuh memang benar-benar dituntut untuk sabar. Kalau nggak punya kesabaran itu nggak mungkin jadi, karena kelopak per kelopaknya kita itu harus satu-satu ditempelin satu-satu ya. Jadi benar-benar menguji kesabaran. Untuk orang-orang yang apa sih yang kayak sekarang kita pandemi gitu ya, apa daripada tidur lagi makan lagi, tidur makan. Nah, ini dia kerjaan nih. Nah, lagi pada di rumah. Pandemi di rumah ya, ini kerjaan nih, selain buat menghias ruangan juga bisa buat jadi pengharum ruangan. Ini kan nih seperti sini center Pak, yang jadinya, yang udah jadinya ini nih, lihat ya. Tuh Cantik kan? ini satu-satu, liatin sini Pak. Ini kelopaknya tuh satu-satu gini ya. Ini bener-bener satu-satu, bener-bener kita tuh menguji banget kesabaran. Kalau nggak sabar ya udahlah bubar. Seperti saya, orangnya sabar. Satu. Itu. Terus. Ya. Dan ini adalah hasilnya, bunga-bunga sabun kita cantik sekali, ya kan? Tada! Bisa ditaruh di meja ruang tamu, meja ruang tengah, atau di kamar karena wanginya harum, wangi sabun. Nah, finishing. Sebenarnya masih banyak, cuman sampai di sini ya. Tadi kan udah dikasih tutorialnya. Mudah-mudahan bisa diikutin. Jadi intinya semua pekerjaan ini ya, bukan pekerjaan, jadi semua kreativitas ini bisa diikutin kalau kita punya kesabaran tinggi. Jadi kalau yang pengen berhasil bikin bunganya harus sabar ya. Terima kasih yang sudah ngikutin. Kalau kamu suka video ini, mohon like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Next, kita bikin apa lagi ya? Bisa komen di bawah. Terima kasih ya. Dadah.